Saya akan share screen untuk yang oke, ini caranya biar kelihatan. Nah, ini basicnya ya, kita akan bahas dari sisi animate. Ini saya sambil rekam, nanti bisa bisa saya publish juga. Jadi kalau di layar di bawah ini kita bisa lihat ini ada bar untuk timeline animate ya. Ini di bagian bawah layar ini. Ini kalau kita punya animasi sekian panjang, nah ini kita akan bisa lihat timeline-nya ada di bawah ini. Nah, jadi kalau di sini juga ada durasi animasinya ada berapa panjang sebenarnya. Jadi startnya mau dari bisa dari frame 1 sampai frame defaultnya sih 250, tapi nah ini kita bisa atur, kita mau bikin animasinya berapa panjang. Kalau saya misalnya saya akan buat animasi, oh ya nanti ada durasi, ada juga yang FPS-nya. Nah, default FPS sendiri kalau kita lihat di sini ada frame rate-nya. Ini bisa kita atur dari output properties. Jadi ada sebelum kita mulai garap animasinya, motion-nya akan seperti apa. Nah, ini kita mesti pastiin dulu formatnya mau berapa. Misalnya yang ada di atas ini kan ada resolusinya. Nah, ini kan biasanya full HD 1080p kan seperti ini ya, 1920 kali 1080. Atau bisa juga kita custom, misalnya saya kan buat kecil aja deh. Berapa ya? Kira-kira sekian. Lalu ini kecil ya. Atau kalau mau bikin formatnya portrait atau landscape, nah ini kita semuanya ada di sini. Kemudian, nah durasinya ini bisa kita atur dari sini, end frame-nya ini. Jadi kalau FPS-nya 24, maka dengan ending-nya di sini ada 250 frame, maka animasinya akan jalan berapa detik kira-kira? Kalau FPS-nya, kalau frame rate-nya 20. Oke, saya setnya biar gampang deh, 25. Sedangkan di sini ending ini ada total 250 frame. Nah, maka animasinya kan berapa durasi? Berapa panjang? 1 menit? 2 menit? 3 menit? Anyone? Iya. Nggak tahu, Pak. 2 menit 50 kan coba. 50. Mungkin harusnya sih ini sudah dibahas di kelas animasi dasar ya, 2 dimensi ya. Jadi namanya FPS atau frame rate itu kan frame per second. Jadi kalau di sini ada 25 frame per second, jadi dalam 1 detik itu ada 25 frame. Nah, sedangkan di sini kita buatnya kan ada 250 frame ya. Jadi total durasinya akan sepanjang 250 dibagi 25. Jadi 10 jadi apa ya? Jadi ini kalau tergantung durasinya ya. Jadi setiap 25 frame artinya animasi itu akan berjalan selama 10 detik. Ya, jadi kalau sekarang misalnya saya akan bikin sampelnya deh, animasinya cuma 4 detik aja deh singkat. Maka saya buat end-nya ini 100. Nanti kalau kita play animasi jalan ya nanti dia akan rolling sampai di 100. Nah, dia akan kembali lagi ke 0. Nah, gitu. Ya. Nah, ini basicnya dulu. Lalu nah ini kalau kita tekan 0 kan dia akan kembali ke kamera ya. Nah ini kalian bisa lihat ya, kalau ini masih resolusi lama 4:3 jadi 720 kali 576. Tapi kalau misalnya kita buat 1280 kali 720. Nah ini format yang sekarang ya HD ya. Biasanya 16:9. Nah ini kita atur dari sini. Jadi kita tekan 0 ini kalau kita pengen lihat dari frame
save frame-nya ya, ukuran layarnya. Nah ini kamera ini juga bisa kita ganti. Jadi kita bisa bekerja misalnya dengan tampilan ini kan tampilan dia di luar kamera ya. Tapi kalau kita mau lihat dari sisi kamera pakai 0. Nah bisa juga kita ganti ini misalnya kamera to view. Jadi viewport apa yang kita rubah di kamera ini akan ada sama dengan yang hasil akhirnya nanti. Jadi posisi kamera ini kita bisa ubah dengan ini. Kita aktifkan dengan kamera to view. Ini apa yang ada di sini nanti yang akan tampil di layar waktu kita render. Kemudian, nah ini untuk kita mulai proses animate, kita bisa masuk sebenarnya di atas nih ada layout segala macam ini. Sebenarnya kita bisa bekerja dari sudut pandang manapun ya, dari setting yang manapun. Tapi biasanya memang disediakan defaultnya kalau pengen mudah ya kita bekerja dari workspace-nya animation. Karena di sini kita sudah disediakan ini adalah viewport untuk kita bekerja. Lalu di sini ini adalah tampilan hasil akhir rendernya nanti seperti apa, ada di sini. Nah, di bawah ini adalah tampilan untuk namanya dope sheet atau nanti bisa digunakan untuk menampilkan graph editor. Ada keyframe nanti akan muncul di sini. Jadi mirip kayak After Effects seperti itu juga lah ya. After Effects atau mungkin pernah belajar pakai Flash, Adobe Animate, nah ini akan sama di sini. Lalu sekarang kalau kita akan buat sebuah animasi, ini saya startnya dari 0 aja deh. Kalau kita akan buat sebuah animasi, jadi ada prosesnya itu sebenarnya kalau kalian pernah lihat the making of-nya stop motion gitu. Nah ini kan sebenarnya setiap sama saja dengan itu ya. Jadi setiap operasi misalnya saya akan objek ini misalnya saya mau move ke atas ke bawah, lalu di sini ada waktu objek ini misalnya saya gerakkan, lalu nanti direkam setiap pergerakan kita capture. Nah ini proses animate-nya. Lalu di sini kalau kita ada dua cara ya. Jadi proses untuk merekam, membuat namanya keyframe-nya itu. Yang pertama kita bisa pakai misalnya si objek ini. Nah, si objek ini kita pilih, kemudian kita bisa tekan pakai shortcut-nya I. I itu insert keyframe menu. Nah, ini nanti akan ada macam-macam. Jadi keyframe ini kita bisa rekam kayak kita kalau di kamera kan kita tekan tombolnya cekrek. Nah, ini kita bisa capture dari lokasi, bisa juga rotasi, ada scale. Nah, meninggal dia. Nah, saya akan lanjut ya. Jadi ini kalau kita pakai insert keyframe menu atau kita tekan I, ini kita tekan I, nah kita bisa rekam misalnya saya akan buat animasi objeknya. Ini contoh pertama aja ya. Pertama misalnya kotak ini dia akan jatuh ke bawah, lalu setelah itu mungkin dia akan mantul lagi ke atas. Gitu. Ya ini latihan standarnya lah ya, kayak kalian di animasi 2D kan kita bikin bouncing. Nah ini kita buat dulu keyframe di awal, jadi kita tentukan dulu set key pertama, kemudian saya geser waktunya, misalnya ini di frame ke-20, atau kurang lebih ini 1 detik lah ya, 1 detik, terlalu lama deh, 10 aja deh. Nah 12 ini saya geser kotaknya ke bawah, lalu di sini saya
tambahkan lagi pakai I lagi. Lalu ini saya I ini artinya insert keyframe. Jadi kalau di apa? Lihat di bawah ini dia akan menambahkan ada keyframe baru. Nah, ketika kita tambahkan di sini artinya di posisi awal ada posisi akhir. Nah, ini dia otomatis membuat transisinya. Jadi gerakannya mau seperti apa? Ya. Kita tekan spacebar untuk play animasinya. Lalu kalau misalnya dari habis mantul, habis sampai ke tanah, kemudian dia naik lagi, kita move lagi ke atas, mungkin sedikit lebih rendah, saya tekan I lagi, insert keyframe, kemudian saya all channel aja dulu, saya tambahkan, nah mantul wing ke atas, dan di sini jatuh lagi ke bawah, sorry. Kalau begitu ya, saya tekan I lagi, sorry, I. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini dasarnya kita membuat keyframe. Jadi kalau yang kalian lihat di sebelah bawah ini namanya dropsheet. Jadi dropsheet ini kalau kita lihat di bawah dia akan menampilkan kayak folder-foldernya lah gitu. Ini bisa dipecah ada apa saja sih sebenarnya benda ini. Nah, jadi kalau ini kita lihat tadi kan ada posisi yang berubah nih yang warna kita tadi rubah di Z ya. Jadi dia ada di sini. Maka ya dia menambahkan pergerakannya tadi. Lalu dropsheet ini kita kalau saya hapus yang ini dulu deh. Nah, ini gerakannya kalau kalian lihat dia kan bisa dari atas ke bawah, dia ke atas lagi gitu ya. Nah, ini kita bisa keyframe ini kita bisa buat secara manual, ditambahkan kayak tadi satu-satu, atau bisa juga keyframe yang ada, ini kita copy, lalu kita paste. Jadi kalau ini 12, lalu saya taruh di sini, setengahnya deh. Saya paste di sini, copy paste. Nah, dan ini kalau saya ubah lagi ya, misalnya playback-nya ini saya geser tadi 100, ini saya bisa geser dari sini, saya kembalikan ke 25 deh. Playback-nya, ini kalau saya play, maka dia akan ya looping, naik turun gitu. Nah, cuma kalau ini kalian lihat di layar, kesan apa yang kalian lihat dengan kubus yang memantul ini? Kesannya seperti apa? Yuk. Ini jamnya setengah sadar ya. Nah, kalau kita lihat sekilas, si objek ini kesannya itu seperti dia melayang di ruang hampa udara, tidak ada gravitasi gitu. Jadi gerakannya naik turun, tidak ada percepatan lah. Gitu. Nah, ini tipe yang namanya nanti akan saya jelasin nama jenis dari keyframe yang standarnya. Defaultnya ini Bezier smooth kayak ini ya. Semuanya rata aja. Lempeng, tidak ada percepatan, tidak ada perlambatan. Nah, cuma kalau kita ya pelajaran prinsip animasi kan pasti ada timing. Di timing itu juga ada simulasi gerak, simulasi berat, ada percepatan, ada perlambatan. Nah, ini kalau untuk mendapatkan hasil yang natural, alami. Tapi kalau kita lihat kayak gini berarti ya kesannya kan dia di ruang angkasa, jadi kita tidak dapat simulasi beratnya. Biasanya kalau benda makin jatuh ke bawah kan dia ada dipercepat gitu. Dan ini juga kalau kita lihat misalnya kalian motion grafik, nah kalau gerakannya cuma seperti ini kan ya kesannya boring gitu kan. Ya lempeng-lempeng aja deh gitu. Tidak ada drama. Nah ini untuk mengubah tadi, jadi ada jenis-jenis keyframe-nya ya, nanti bisa dipercepat, bisa diperlambat. Ini nanti kita bisa modifikasi, tapi dengan membuka namanya graph editor. Atau kalau di Maya juga sama graph editor. Kalau di Cinema 4D saya nggak tahu apa namanya. Di Max Curve Editor. Ya. Oke. Oh ya sebelum terlupa, keypad kita. Jadi kalau di keyboard kita, ini kalau kita tekan tombol panah,
kanan kiri, maka dia akan play setiap satu frame ya, play setiap satu frame. Tapi kalau kita tekan tombol atas bawah, maka dia akan play go to next frame. Nah, ini kita bisa pakai untuk ngecek posisinya udah benar atau belum. Nah, untuk tadi mengubah graph editor supaya kesannya lebih realistik, nah ini kita bisa berpindah. Kalau tampilannya di sini dropsheet ya. Dropsheet ini kita bisa ubah dengan namanya graph editor. Atau di sini ada Shift F6 ya. Atau bisa juga shortcutnya pakai Control Tab. Kita bisa ubah seperti ini. Control Shift F6. Dan ini kalau saya pilih objeknya, kalau saya tekan Control Tab, maka dia akan muncul ini ya. Nah, di sini kalau kita lihat di graph editor, maka kita akan temui, nah objek ini ya, objek boxnya ini dia akan, tadi kita buat hanya ada keyframe di awal, ada di tengah, dan ada di akhir. Tapi kalau kita lihat di graph editor, maka kita akan menemukan grafik ini ya, kurva ini. Ini kalau kalian kemarin kerjaan animasi pakai Adobe After Effects, atau mungkin waktu komputer multimedia ya, harusnya sih udah dijelasin juga ini. Nah, kita bisa temui ada namanya kurva ini di graph editor. Nah, ini tadi perubahannya kalau objek tadi yang saya geser hanya dari sumbu Z atas bawah gitu naik turun. Maka sebenarnya yang aktif itu hanya ada di kurva Z ini. Nah, ini kalau kita bisa tampilkan atau bisa juga sembunyikan. Jadi kalau ini saya pakai yang diaktifkan sumbu Z-nya, ini bisa pakai channel, lalu kita bisa kadang-kadang kalau ini terlalu banyak kan kita pusing juga. Nah, kita bisa pakai channel lalu hide unselected curves-nya ini. Nah, ini supaya nanti tidak terganggu dengan yang lainnya. Atau pakai shortcut-nya ini Shift H ya. Kalau mau menampilkan lagi pakai Alt H. Shift H sama Alt H. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini kan kita bisa ubah percepatan perlambatannya. Ya. Nah, ini by default standarnya setiap kurva ini diberikan ada bezier. Jadi kanan kiri sama simetri. Kalau diubah yang kiri, yang kanan ikut, dan tidak ada kita tidak bisa membuat sudut di sini. Jadi semuanya pasti smooth aja. Cuma bedanya ini tadi mau tajam ke kanan atau ke kiri. Nah, jadi karena dia sifatnya linear ya, dia smooth. Tapi kalau kita bisa ubah kurva ini dengan ini kalau saya pakai shortcut biasa pakai V ya. Nah, set key ada namanya handle type. Nah, handle type ini kita bisa ubah. Misalnya ada free, ada line, ada biasanya sih pakai vektor ya. Saya pakai vektor. Nah, dengan vektor ini kita bisa bebas atur sudutnya mau berapa panjang, mau berapa tajam. Nah, ini kuncinya sebenarnya adalah semakin dia ya kalau datar kayak gini kan, maka dia akan semakin lama di area ini, timingnya akan lebih lama. Nah, ini kalau saya masukkan ke sini jadi dia tajam, maka artinya kalau ini di play, nah kalian bisa lihat ya, jadi dia dari lambat, kemudian dia dipercepat sampai semakin curam di sini dia akan semakin cepat. Nah, jadi biasanya kalau benda kayak misalnya dia benda jatuh, kita akan gunakan kurvanya ini ya, slow in fast out. Nah, perbedaannya karena di sini dia cepat, di sini lalu dia semakin landai, maka dia semakin lambat. Tapi kalau kita ubah di sini juga, ini maka kita akan dapatnya seperti ini ya. Tapi biasanya kita jangan sampai over. Biasanya ini jangan sampai melebihi batas atasnya.
Nah ini, baik ya. Jadi kalau kita buat semakin tajam si kurvanya, maka timingnya dia akan semakin cepat. Di sini, seperti yang bisa kalian lihat. Oke. Nah, tadi saya akan kembali. Tadi yang cara pertama ya untuk membuat animasi dengan menggunakan apa tadi shortcutnya I ya, atau kalau kita klik kanan kita insert keyframe. Jadi si objek ini kita tambahkan keyframe baru. Nah, cara lain, jadi kalau saya mau buat animasi, selain kalau tadi yang pertama dengan menggunakan I ya, I itu untuk set keyframe, jadi kita posisinya diatur di potret. Bisa juga, nah ini yang kita memanfaatkan fitur yang ada di bawah. Nah ini namanya auto key. Auto key ini yang namanya auto key ya, dia akan merekam setiap perubahan yang kita lakukan di layar. Bisa perubahan gerak, mau dia di rotate, atau dia mau di scale, atau bahkan dia mau diubah warna pun material. Kalau auto key-nya aktif dan keyframe-nya, timeline-nya ini slider kita geser, ini juga akan ikut, dia akan merekam. Jadi misalnya sekarang saya mulai dari auto key ya. Auto key-nya ini sama deh, animasi kotaknya dari atas. Nah, ini di frame 0. Kemudian sama di frame, saya ketiknya 12. Ya. Frame ke-12, kotaknya turun. Min 6 deh, supaya pas ya. Lalu, saya taruh lagi di frame sama frame berapa tadi? 5 ya. Frame 25. Ini saya move lagi ke atas. Nah, kalian perhatikan di situ ya. Setiap kali saya melakukan perubahan, dia otomatis menambahkan keyframe baru di sini. Nah, ini juga sama prosesnya. Jadi dia namanya auto key. Setiap kita menambahkan ada perubahan, maka dia akan merekam gerakannya tadi. Merekam si keyframe-nya. Nextnya ya kalau kita mau pakai ya kita mau tambahin keyframe baru atau kita mau ubah kurvanya. Nah ini kita bisa lakukan berikutnya ya. Nah, hati-hati kalau ini nyala, ada muncul warna, kadang-kadang ada yang warna kuning atau biru ya. Kalau di sini ada perubahan warna, maka dia sedang merekam setiap perubahan kita. Hati-hati. Ya, kalau kita memang tidak sedang melakukan proses animate, maka ini harus kita pastikan ini dimatikan. Karena kalau tidak nanti semuanya kerekam malah berantakan hasil kerja kita. Oke. Nah, sekarang supaya kelihatan ini deh. Tambahin aplikasi di layar di bawah ini kasih plain biar kelihatan mengambang. Habis. Kelihatan ini ya. Nah ini untuk proses berikutnya kalau kita anggaplah kita udah selesai, maka tadi proses animate kita udah selesai ya. Saya taruh lagi. Ini akan diputar, kita apa yang ada di layar itu akan ditampilkan di sebelah kiri ini. Jadi kalau di layar kita tampilan udah seperti ini. Pengennya nanti sudut pandangnya begini ya. Tapi kalau ini nanti kita render, nah dia akan menyesuaikan dengan apa yang ada di sini, posisi kameranya. Nah ini kalau kita tidak sesuai dengan ini, maka kita bisa kembali ke tampilan di viewport space-nya ini.
Lalu kita kamera to view-nya tadi. Nah, ini saya geser posisi. Saya pengen sudutnya dari sini supaya kelihatan ada cahayanya. Play-nya di sini. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita sudah lakukan animate-nya, lalu kita atur posisinya udah benar atau belum, cahaya itu sudah benar atau belum, mungkin materialnya kita mau diganti juga standar seperti kemarin juga lah. Ini biar ini ya. Nah, kalau sudah, tahapan akhirnya adalah animasi tadi ini kita render. Kita render untuk nanti outputnya berupa video. Ini berupa video yang apa ya? Kalau kita nanti pengaturannya ada di sini. Jadi output property itu ada di sini. Nah sekarang tadi kan kita set di awal misalnya resolusinya sudah sekian, lalu ada apa namanya? Nah ini hasil nanti akan kita render, hasilnya ada di mana? Akan disimpan di mana? Ini kita pastikan outputnya ini juga kita tentukan. Nah misalnya ini saya akan siapin Blender deh. Oke, saya taruh di sini deh misalnya. Karena kalau kita tidak atur dari sekarang maka ya nanti filenya akan disimpan di folder temporer ya, dan kita susah untuk nyarinya. Makanya biasanya kalau kita kerja di animasi ini kita biasanya rapi dengan folderisasinya. Box test. Ini saya simpan dulu nama filenya. Nah, nanti untuk outputnya sendiri kita akan gunakan output berupa apa. Jadi di sini pilihannya untuk buat animasi ini kita bisa rendernya kita bisa berupa apa? Image sequence. Jadi kita bisa render sebagai gambar-gambar terpisah, sama kayak kalian kalau di Photoshop gitu kan, digambar per layer, disimpan sebagai PNG atau JPEG gitu. Nah, kita bisa seperti itu. Ya. Tapi bisa juga kalau kita render sebagai image, maka kita di sini ada pilihan apakah kita render black or white, atau ini ada RGB, ada RGBA. Nah, RGBA ini atau RGBA, ini A ini artinya alpha. Alpha itu artinya ada transparansinya. Jadi misalnya objek ini di layar kita punya ada 3 ya, ada lantai, ada 2 kotak, tapi di pinggir-pinggir ini kosong. Nah, nanti kalau ini kita render, area yang kosong yang tidak ada objek ini akan dirender sebagai objek transparan. Jadi yang kelihatan hanya kotak dan kotak yang lantai dasar ini dan 2 box ini. Ini kalau alfanya diaktifin. Kalau kita render dalam video, biasanya nanti alfanya itu akan kelihatan warna hitam kalau render sebagai video. Jadi kalau kita akan render full sebagai sebuah image, ya gambar biasa gitu. Nah ini kita rendernya pakai RGB. Kemudian, nah ini tadi sudah, lalu bla 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 bla. Kemudian ada lagi di nah, setelah itu nanti untuk si filmnya sendiri, misalnya saya bisa tampilkan misalnya untuk rendernya sendiri, saya mau kasih ambient occlusion deh, saya kasih belum dikit biar ada gaya lah gitu. Lalu di sini film tadi ya, kalau kita aktifin tadi RGBA kemudian kita buat transparan, nah ini yang nanti akan menentukan hasil render sendiri akan ada alpha channelnya atau tidak, transparan atau tidak. Kemudian kalau kita udah siap untuk di render outputnya,
Nah, si output ini kalau tadi kan kita berupa PNG sebagai image ya, tapi bisa juga mau kita render jadi JPEG bisa. Paling tinggi biasanya TGA. TGA itu kalau apa high res, ukuran filenya besar. Bisa juga kita render sebagai movie. Jadi dia kita render sebagai film langsung film jadi gitu kan. Tapi di sini pilihannya ada beberapa. Jadi ada AVI JPEG, ada AVI RAW, ada lagi MPEG ya, MP4. Nah, biasanya paling ringan sih kita pakai MP4 ini. Kalau kita pakai AVI JPEG ini nanti ukuran filenya akan sangat besar karena dia tidak dikompres. Tapi kalau kita untuk langsung kita putar di layar atau kita mau langsung ditonton gitu, nah ini kita pakainya MPEG video ini. Nah, ketika kita sudah pilih MPEG video, nah nanti kita akan ada pilihan encodingnya pakai apa? Ada encoding, ada decodingnya. Nah ini tergantung komputer masing-masing sih ya. Jadi biasanya mungkin kalau pakai Mac kita bisa muter pakai apa QuickTime, playernya atau bisa MP4. Nah ini macam-macam. Saya nggak akan bahas di sini. Mungkin di DKV Multimedia harusnya ini juga dibahas ya. Kemudian ada kodeknya. Nah ini kodek yang ini saya sih nggak pernah ganti-ganti dari yang lain. Biasanya H264 ini yang paling standar ya. Nah, kalian juga di After Effects pasti udah ini. Outputnya mau pakai good atau best atau ya ini nih kalian bisa atur sendiri, lossless atau mau gimana, tergantung lah. Tapi kalau ini sudah selesai, settingnya kita udah set semuanya udah cukup. Nah kita bisa pakai render. Kalau kemarin pakai F12 ya. Nah kalau di sini kalau kita animate maka kita pakainya render animation. Nah, dia akan proses bla 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 sekian detik sekian detik. Nah perhitungan tadi ya. Kita mau pakai berapa FPS, kemudian satu shot ini durasinya berapa lama. Nah, ini yang harus ditentukan dengan hati-hati karena seperti kalian lihat tadi ya, untuk membuat animasi seperti itu, dia butuh totalnya itu 30 detik untuk merender. Oke, nggak sampai. Dan ini karena tidak ada, dia cuma pakai cahaya standar, kemudian objeknya cuma seperti ini, tidak ada refleksi gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita kayak kemarin kalian latihan rendering aja, mungkin untuk satu gambar butuh 1 menit atau 2 menit render satu frame-nya. Karena dia pakai pencahayaan, pakai bayangan, pakai refleksi. Nah, untuk itulah makanya ketika kita akan membuat sebuah animasi, maka kita perlu memperhatikan tadi durasinya berapa panjang. Supaya kita bisa menghitung juga waktu rendernya kapan, butuh waktu berapa lama, gitu, dan memastikan bahwa yaitu waktu proses render komputernya tidak sampai nge-crash atau nge-hang atau mati lampu. Ya. Nah, ini tadi satu tipsnya juga adalah ketika kita output rendernya ini, nah ini yang ditentukan juga, akan menentukan juga proses rendernya. Kalau tadi kita rendernya pakai video, maka hasil akhirnya adalah berupa satu file video. Jadi seperti ini tadi, box ini. Nah, ini karena videonya looping ya, dia ngulang-ngulang terus seperti itu ya. Tapi, nah ini kalau kita rendernya video, misalnya waktu kita proses rendering kemudian di tengah-tengahnya mati lampu atau komputernya crash, ya maka wassalam, semuanya bubar. Kita harus render ulang. Nah ini kalau kita rendernya sebagai video. Ya kelebihannya adalah ukuran filenya kecil, kemudian apa ya bisa langsung di play, sudah seperti ini. Nah ini kalau kita rendernya sebagai video. Tapi biasanya kalau diproduksi, output rendernya itu biasanya berupa image sequence. Jadi dia bisa berupa JPEG per frame. Maka nanti akan ada, kalau tadi total gambarnya ada, misalnya ada 25 frame ya, maka rendernya akan ada, ini saya akan tunjukin di sini ya. Kalau kita rendernya sebagai JPEG deh, saya pakai PNG. Kemudian saya taruhnya, saya buat folder baru deh. Image sequence. Nah, saya simpan di sini untuk satu file ya. Nah, ini image sequence, saya render. Kalau saya ulang lagi proses tadi, Ctrl F12. Waktunya sama, butuh sekian detik,
Tapi ya ini tadi hasilnya akan berbeda karena kalau tadi saya render sebagai image sequence, nah seperti kalian lihat, ini nanti akan muncul di sini sebagai image total, dia akan diurut ya dari 0 sampai selesainya berapa. Nah ini kalau kita pengen ngeplay animasinya, maka kita harus di-compile lagi ini pakai aplikasi lain, misalnya Adobe After Effects gitu. Jadi kita rangkai jadi satu image sequence. Atau bisa juga pakai biasanya itu media encoder. Nah, kita bisa pakai media encoder ini. Nanti di-compile, di-render. Ya kelemahannya itu tadi ya, untuk ngeplay aja kita masih harus render ulang. Tapi kelebihannya adalah kalau objek kita ini cukup berat, masih renderannya berat, dan waktunya kita terbatas, kita mau render sekarang, nanti dipotong untuk besok lanjut lagi atau nanti malam. Gitu. Nah ini kita lebih baik untuk rendernya menggunakan image sequence tadi. Nah, kalau kita tadi ya, misalnya buka kalau kita mau di play, ini mau digabung lagi jadi video, nah nanti kita bisa buka pakai Adobe After Effects, atau biasanya sih kalau cuma gambar di play aja, saya pakainya Adobe Media Encoder. Cuma ini kenapa lama? Jadi kalau dari ini biasanya Adobe Media Encoder ini kita gunakan untuk kita pakai untuk compile video akhirnya. Dan nah ini, jadi saya cukup pilih satu aja biasanya, kemudian PNG image sequence. Kalau saya open, yang baca jauh. Kenapa? Sekali. Itulah. Mana terus begitulah, pokoknya nanti kalau sudah oke, nanti tinggal ditentukan path-nya mau disimpan di mana, hasilnya nanti render ulang lagi di sini untuk di-compile. Ya. Ini Adobe Media Encoder. Kenapa ini? Sudahlah, lupakan. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi ini dasar untuk kita buat animasi, kemudian apa lagi? Ya, untuk latihan dasarnya kali ini kita coba, bukan kita sih, kalian. Saya udah kenyang. Kita buat latihan sederhana aja, mau buat animasi objeknya kayak gimana, mungkin biar standar. Kalian coba buat nama kalian deh, nama kalian, nama panggilan yang singkat aja, supaya misalnya sebutlah siapa namanya, siapa sih di sini, Tasya, gitu. Tasya, misalnya kalian pakai text animation, jadi bikin Tasya, TAS, TAS, nanti tiga huruf itu sebagai tiga huruf yang terpisah. Nanti latihan animate-nya kalian coba explore, ya bikin bumper singkat lah ya. Mau misalnya teksnya kayak ini ya, kan bisa juga misalnya dari kecil kemudian dia muncul membesar begini, atau mau dikombin dengan objeknya mau mutar atau mau lompat, atau mau bagaimana. Nah, ini terserah. Jadi kita latihan animasi dasar aja dengan objeknya berupa nama, dan kalau misalnya, oh ya tadi sorry, saya lupa. Misalnya seperti ini ya, kalau kita sambil aktifkan, anggap aja tadi animasinya total, saya mau buat animasinya ini misalnya 4 detik gitu ya. 4 detik berarti ada 100 frame. Nah, 100 frame ini
Lihat ya, tadi ada auto key ini kan. Kalau saya mau gerakin, misalnya ini saya aktifkan dari frame 0, kemudian di frame 100. Lalu kalian perhatikan di sini ya, saya pakai view-nya pakai view kamera ini. Di frame 100, kamera ini saya sambil putar. Coba apa yang terjadi? Kalau ini di play. Saya nggak, oh sorry saya lupa lagi. Salah. Jadi keyframe posisi pertama mungkin kameranya seperti ini, lalu tetapkan posisi awalnya dulu, lalu di posisi terakhir ini kamera saya putar seperti ini. Dan kalau di play, kalian lihat dalam video sendiri. Jadi kalau ini di play animation ya, maka kameranya juga ikut bergerak posisi, gitu ya. Nah ini kalian bisa explore juga kalau dilihat kalau dilihat di sini, tadi ketika kalian sedang menggerakkan, misalnya saya sedang menggerakkan kamera di sini, karena auto key-nya ini aktif, maka otomatis kameranya juga ikut terekam gerakannya. Jadilah dia kameranya juga teranimasi. Gitu ya. Jadi tampilannya tidak usah terlalu ribet, background-nya cukup pakai limbo aja. Jadi mungkin bagian nah kurang lebih seperti ini aja deh, nggak usah neko-neko. Yang penting kelihatan ada latar belakangnya, teksnya mau dari kanan kiri muncul kayak lari, berhenti, tiba-tiba berhenti. Nah itu silakan. Jadi animasi sederhana aja dengan huruf, gerakannya mau kayak gimana silakan. Kita bisa explore, mau scale, mau rotate, mau move. Tapi yang saya pengen lihat adalah kalian berlatih dengan timing di curve editornya juga. Oke, ini latihan dasarnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya?